Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian masuk ke zona merah dan ditutup turun 0,82% ke harga 6.602. Transaksi hari ini di 12,9 triliun dan asing masih net buy, tapi hari ini tipis sekitar 138 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG ya seperti yang kemarin saya bilang ya, kemungkinan besar 1-2 hari ke depan kan koreksi, dan hari ini dia koreksi. Kenapa koreksi? Karena sudah hampir seminggu lebih dia mencoba lewat atau breakout 6.670 6.680 gagal, dan peluangnya mengarah menutup gap di 6.535. Ini kan ada gap kecil nih area ini ya, jadi ke situ arah untuk IHSG di 6.640 atau sekalian di bawahnya ini dia mungkin retest area ini ya 6.500 ya, sekitaran ini. Dan kalaupun buruk-buruknya swing low-nya ke 6.400 dan kebetulan di situ ada gap ya. Jadi seperti itu ya, yang sudah profit bisa dijaga dengan trailing stop. Dan ya kalau market seperti ini biasanya saham second liner ataupun gorengan yang akan gerak. Jadi untuk saham blue chip ya lihat-lihat aja ya, sesuaikan mana supportnya. Kalau dia udah dekat-dekat support ada pantulan ya coba aja buy on weakness, cari profit tipis. Dengan kondisi seperti ini ya kembali lagi sepertinya cuan bungkus dulu aja ya, karena ada peluang IHSG turun membuat swing low. Jadi seperti itu untuk IHSG. MACD-nya juga sudah menyentuh dan akan dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi 2,74% ke harga 7.075. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI bisa dikatakan gagal melewati 7.400 7.350 ini ya, arahnya ke neckline cup and handle-nya di 6.750 sampai 6.700 ini ya, kemungkinan ke sini. Kalau ditarik dengan Fibonacci dari swing low-nya ya bisa ya ke 6.350 ini pun masih potensi, dan kalau sampai 6.000 juga itu masih bisa ditoleransi untuk penurunan BBNI. Tapi harusnya kalau BBNI mau uptrend ya ini dipertahankan neckline-nya ini 6.700. Tapi kalaupun dia sampai turun ya tetap hold aja kalau yang punya dari bawah dari 5.000 ya. Tapi kalau nggak mau berkurang profitnya dengan resiko kalau besoknya mantul ya bisa aja profit taking di sini. Tapi kemungkinan kecil kalau mantul ya. Kalau di 6.700 nih mungkin aja dia mantul karena memang IHSG kurang bagus ya. Ada peluang untuk besok masih bisa turun. Kalaupun naik besok tuh naik terbatas saja. Jadi seperti itu. Untuk BBNI wait and see aja dulu, dan saya juga belum tertarik ya. Tunggu area best buy-nya aja di area 6.700 nih sampai 6.400 ini. Coba aja nyicil di area ini ya. Kalaupun dia turun ke bawah ya udah pejam mata aja. Kalau nggak pakai cut loss karena peluangnya tetap akan naik di Desember. Jadi seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup juga terkoreksi tipis 0,34% ke harga 7.150. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Pantas BMRI kuat ya, tapi kalaupun turun tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya BMRI masih diakumulasi. Nih AKDE KJRF
yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI konsolidasi tapi tetap ada peluang dia turun uji 7.000 dan kalaupun buruk-buruknya bisa 6.800 untuk membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci, nah pas di sekitaran 0,382, apakah bisa turun sampai 6.400? Ya itu crash ISG kalau sampai turun 6.400. Ini kan kalau penurunannya dari harga sekarang turun 10%, ya masih bisa sepertinya ya. Jadi buruk-buruknya 6.400 nih lah. Ya kalau dia sampai turun ke 6.400 ini pasti banyak yang beli ya, karena pasti ditungguin. Kalau sampai turun ke sini apakah mau market makernya mau nurunin, ya tergantung. Tapi yang pastinya kalau sampai 6.400 ini pasti akan ada pantulan dan kembali naik. Jadi seperti itu untuk BMRI. Untuk sekarang ya maksimal mungkin turunnya pun 5% aja ke area ini, 6.770. Jadi seperti itu untuk BMRI. Wait and see aja dulu, sabar, siapkan dana di RDN aja. Nggak perlu juga tiap hari harus melihat market BMRI, karena Big Bang itu tunggu momentum. Saat sekarang kan lagi belum, mending nunggu BMRI ini menuju area swing low-nya baru nambah muatan atau baru beli lagi. Jadi seperti itu. Yang sudah punya dari bawah ya pasang trailing stop atau profit taking aja, karena di market itu mustahil atau sangat tidak mungkin untuk dapat profit yang maksimal. Kalau berani ngambil resiko mencari profit maksimal, harus resikonya juga ya ruginya juga bisa maksimal, karena kita nggak tahu naiknya sampai ke berapa dan dia turun sampai ke berapa. Jadi ya secukupnya lah profitnya ya. Kalaupun dapat 20% itu sangat besar ya di BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,37% ke harga 4.290. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI gagal kembali menguji 4.400 ini, tinggal nunggu momentum. Sepertinya tetap di Desember ataupun akhir November, misalnya di awal sampai pertengahan November ISG koreksi dan kemudian balik arah di akhir November dan awal Desember, ya kemungkinan besar kembali breakout dan tutup di atas 4.400 dan targetnya semoga akhir tahun 5.000. Jadi seperti itu untuk BBRI. Tren jangka pendeknya itu ada peluang turun dulu ke 4.200 dan maksimal 4.000, karena itu adalah dulunya resisten yang cukup kuat dan dulunya itu support yang cukup kuat ya di area 2020, kemudian 2021 itu resisten. Nah jadi kalaupun dia membuat swing low sampai 4.000 ini masih bisa ditoleransi, dan penurunan harga sekarang ke 4.000 ya 7% masih normal lah kalau dia turun ke situ ya. Nih 6,8. Jadi menarik untuk BMRI kalau sudah di area 4.000. Apakah akan dikasih ke situ? Ya mungkin aja. Jadi seperti itu. Kalau takut ketinggalan kereta, coba nambah atau beli di 4.200 ini, nyicil dulu dengan skenario dia turun ke 4.000 atau 4.100 tambah di area ini. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,9% ke harga 7.450. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA masih sedikit diakumulasi. Tapi kalau digabung ini, walaupun kecil-kecil, lumayan banyak ya distribusinya. Yang nampung cuman si AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA juga masih konsolidasi dan ya ada peluang dia turun dulu. Retest supportnya di 7.300 dan mungkin maksimal penurunannya 7.000 untuk BBCA. Jadi wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya dari atas dan gak pengen cut loss ya sabar aja, tunggu. Kalau punya dan upper
down ya di area 7.000 ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih rugi-rugi kecil ya nggak usah di approach down lah di 7.000 ya, kecuali dia crash sampai 6.800 ya, tambah aja ya. Kalau ada yang beli di pucuk ya tetap hot lah, potensi juga masih bisa kembali all time high apakah tahun ini atau awal 3 bulan tahun depan. Jadi seperti itu. Untuk BBCA juga uptrend, jadi nggak masalah, masih akan lanjut uptrend. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 2,24% ke harga 1.740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari blok saham harinya, BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN ya arahnya turun. Ya menarik kalau dia ke 1.650 sampai 1.700 ini kesempatan beli. Buy on weakness, buy on support, karena di saham downtrend atau turun ada peluang dia akan mantul ya, karena ini kan arahnya ke bawah. Kalau ditarik dengan Bibo ya ke area 1650-1700 nih masih bisa. Kalaupun toleransi 1590 sampai 1600 ini di 0,5 Fibonacci-nya. Jadi seperti itu untuk BBTN, tapi harusnya neckline-nya ini dipertahankan ya di area 1650 sampai 1700. Kalaupun nantinya BBTN nggak turun lebih dalam ya dia konsol. Untuk naik lebih tinggi belum. Jadi dia mungkin konsolidasi, range-nya itu support 1670 dan resistennya ya di sekitaran 1800. Jadi seperti itu. Untuk BBTN untuk besok masih peluangnya turun. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2.840 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BDMN hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN masih uptrend dan juga rounding bottomnya di 2.800 harusnya tetap dipertahankan dengan toleransi turunnya itu 2.700 sampai 2.600 ini ya. Lebih dari itu ya potensi ke 2.400. Kalau Bapak Ibu baru beli di 2.840 ya cut loss dulu aja. Kalau dia turun dari 2.800 hindari dulu biar aja. Kalaupun ada pantulan di 2.700 ya udah. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hot ya resikonya lebih besar ya, karena cut loss-nya bisa lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk BDMN juga masih potensi uptrend, tapi ada peluang dia membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci ya di sekitar 2.650 sampai 2.700 ini masih bisa ditoleransi kalau swing low-nya di area ini. Nah, jadi kesempatan kalau dia mendekati 2.700 sampai 2.600 ya udah spekulasi buy di area ini. Jadi seperti itu. Untuk BDMN untuk sekarang ya jangan dulu lah, karena volume juga kecil dan ISG kurang bagus, ada peluang bisa jebol support 2.800. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,3% ke harga 14.825. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto bisa dikatakan gagal breakout 15.000, sudah 4 kali dia uji namun gagal. Jadi ada peluang Arto turun dulu ke 14.000. Nah, kalau mau beli ya di area ini berharap ada pantulan atau rebound atau pullback, profit taking dapat 2-3% udah profit taking, cuan bungkus karena market kurang bagus. Jadi seperti itu. Ya wait and see aja dulu, jangan maksa masuk di harga sekarang karena sudah 4 kali dicoba dan gagal. Itu sangat berpeluang besar dia turun dulu ke 14.000. Jadi seperti itu, mending belinya buy on weakness, buy on support di 14.000, jebol 14.000 udah cut loss dulu karena ada peluang dia turun lagi ke 11.600 sampai 12.000. Jadi seperti itu. Untuk Arto, MACD-nya memang membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk.
masuk, dan saat koreksi hari ini volume kecil, cuman ini kan jauh dari support. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet ya tergantung, kalau berminat boleh aja, dan bagus kalau Arto besok bisa tutup di atas 15.000, apalagi di atas 15.400. Tapi ini kan rewardnya nggak sebanding dengan resikonya lebih besar ya, tergantung masing-masing lah. Kalau nekat berani ambil resiko udah, tapi kan peluang profitnya lebih kecil. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, tahu bagaimana screening saham, membaca bid offer, membaca time frame chart yang lebih kecil, dan bagaimana memanajemen portofolio, Bapak Ibu bisa ikut kelas Borneo Trader nanti di pertengahan November, mungkin di tanggal 20-21 akan saya buka kelasnya. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Atau Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.